Masih menyaksikan Breaking News Indo News sore hari ini. Di layar kaca Anda sedang tampil visual dari pintu utama GBK, di mana hujan masih mengguyur jelang laga Indonesia melawan Arab Saudi pukul 7 malam nanti malam. Dan tampak petugas masih berjaga di sekitar pintu masuk untuk melakukan pemeriksaan para penonton yang tidak hanya diperiksa tiket masuknya tetapi juga barang bawaannya sehingga aman untuk nonton di stadion pada malam hari nanti. Kita bergabung dengan Syahreza Zanski di lokasi untuk mendengarkan informasi terkini dari sana. Aku mau ke adeknya dulu nih, boleh nggak? Adek, yang lain pada prediksi timnas Indonesia menang tahu. Prediksi adek berapa skornya? 2-0. 2-0. Siapa yang menang? Indonesia. Indonesia. Baik, terima kasih. Siapa adeknya namanya? Ayubi. Ayubi. Oke. Pak, saya mau ajak berbincang lagi dengan Bapak nih, Pak. Boleh. Apakah memang layak timnas Indonesia bisa mendominasi atau menang pada hari ini? Menurut Mas ini dari segi apa sih, Mas, kalau Indonesia bisa menang? Kalau kita lihat dari segi ranking memang kita kalah. Tapi kalau ngelihat dari beberapa pemain naturalisasi yang saat ini datang dengan kemampuan yang saya rasa kita tuh bisa untuk meraih. Tinggal bagaimana cara kita bermain saja nanti di lapangan. Dan saya rasa untuk kemenangan sebetulnya bagi kita sendiri adalah harga mati sebetulnya. Untuk saat ini ya, untuk jika kita memang mau ke round berikutnya di Piala Dunia. Tapi ya kita berharap yang bisa memberikan yang terbaik itu aja sih. Mas, tadi namanya siapa, Mas? Adi. Adi. Ya. Oke, Mas Adi, ini menarik jika berbicara mengenai naturalisasi ya, karena ini pro kontra sekali. Ada yang sudah dinaturalisasi tapi pada ujungnya tidak memasuki skuad utama dari pelatih tersebut, Coach Sintayong. Menurut Mas gimana nih tanggapannya? Kalau itu sih balik ke kebijakan. Pelatih pasti menginginkan yang terbaik ya. Kalau kita lihat dari sisi manapun, sebetulnya tinggal balik ke kita sebagai penonton. Kita hanya bisa memberikan yang terbaik. Dukungan saja yang kita berikan. Doa dan dukungan buat mereka itu saja sih. Selebihnya urusan sudah ada di pelatih dan ketua umum. Mas, kita berandai-andai, Mas. Andaikan misalnya timnas Indonesia kalah pada malam ini juga seperti lawan Jepang kemarin 4-0. Apakah kans menang Indonesia di kandang lawan ini masih ada, Mas? Menurut Mas gimana? Kalau kan saya yakin masih ada. Tapi apakah itu secara persentase lebih baik, saya rasa sulit. Jadi prediksi saya harusnya ke depannya setelah Arab, Cina dan Bahrain kita di kandang kita bisa sapu bersih. Tinggal gimana nanti kita main di Australia dan di Jepang. Kalau Jepang saya agak sedikit pesimis sih. Ini berbicara tidak hanya soal kesiapan di laga tandang ya, tapi menurut Mas dari komposisi skuad itu naturalisasi dan juga ada pemain campuran Indonesia melokal gitu ya. Apakah komposisi skuad sudah mulai cukup ataupun pas untuk mengalahkan para mereka yang nanti ditandang? Menurut Mas gimana? Kalau cukup, saya rasa di bagian belakang sudah cukup. Yang kita butuhkan memang di striker ya, karena itu luar biasa jadi catatan penting buat kita. Tapi dengan adanya Ole Romney yang kemungkinan bisa dimainkan di bulan Maret, saya rasa menjadi tambahan dan angin segar buat kita untuk bermain lagi di bulan Maret. Mas Adi, selamat sore. Sore, terima kasih. Menarik sekali memang berbicara mengenai Ole Romney ini. Memang tadi pada pertandingan Indonesia melawan Jepang pada Selasa 15 November 2024, memang Ole Romney sempat datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan ini menjadi sinyal bagi masyarakat Indonesia untuk bisa ada harapan bahwasanya timnas Indonesia sudah tidak lagi mandul untuk mendapatkan striker, dan kini mereka sangat antusias sekali untuk melihat skuad apa saja yang nantinya akan memperkuat pada malam ini. Namun kami masih belum menerima informasi siapa saja pemain andalan Coach Sintayong pada hari ini. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat sisi lobi timur. Bahwasanya lobi timur ini nanti akan digunakan oleh informasi yang kami terima, nantinya akan ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang akan menyaksikan pertandingan antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun kami masih belum melihat tanda-tanda daripada Presiden Republik Indonesia ke-7 tersebut untuk tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun persiapan tampaknya untuk segi keamanan sudah mulai terlihat pada sore kali ini. Dan
Untuk diketahui juga, Valerie dan juga pemirsa, menarik, hujan masih melanda Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kompak mereka menggunakan jas hujan di lobi timur, bahkan ada yang menepi sembari menunggu tiketing ataupun giliran masyarakat untuk bisa masuk ke gerbang masing-masing. Dan tentunya saya akan mengajak lagi Valerie dan juga pemirsa untuk mengetahui apa saja keseruan dari para supporter pada kali ini. Oke, selamat sore Mas. Mas, boleh minta waktu sebentar Mas buat wawancara, boleh? Ayo. Ayo. Mas, timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Ya. Mereka pada optimis timnas Indonesia menang pada hari ini dengan skor 2-0, 1-0, 3-0. Kalau dari Mas sendiri berapa sih skornya? Untuk skor saya 2-1, insya Allah. Kenapa seoptimis itu Mas? Seoptimis karena dari line up kita udah menguntungkan lah. Menguntungkan dari line up kita. Namanya siapa Mas sebelumnya? Zulfanuddin Dipai. Zulfan. Ya. Oke, Mas Zulfan. Dari sekian komposisi skuad, menurut Mas ini sudah pas belum sih untuk pertandingan lawan Indonesia melawan Arab Saudi? Untuk komposisinya, line up-nya ya, menurut saya cukup sih. Untuk apalagi naturalisasi sekarang yang udah oke ya. Ya. Mas udah dengar info belum kalau calon pemain timnas Oleh Romini bakal naturalisasi? Tahu infonya? Oh, yang Oleh Romini striker timnas, calon striker ya? Apakah memang apabila dinaturalisasi, apakah Mas optimis gak sih bakal ujung tanduk kita bakalan tak setajam itu untuk menggol timnas? Optimis karena kita butuh striker yang haus gol istilahnya, nomor 9 biasanya. Gitu. Striker murni ya Mas ya. Murni. Oke. Mas gimana nih dari teman-teman ini? Mas datang dari mana tadi asalnya? Saya dari Sukabumi, Mas. Sukabumi. Sama kawan-kawan ya? Sama kawan-kawan. Oke, baik. Kita doakan semoga timnas Indonesia bisa menang pada hari ini. Terima kasih Mas atas waktunya. Valerie, kembali ke Anda.